Apa kabar anak-anak Bapak? Pastinya kalian baik-baik saja di rumah ya. Tidak ada kendala apa-apa ya. Kita ketemu lagi pada hari ini untuk pelajaran TIK. Sebelumnya, apakah kalian sudah berdoa? Nah, bagi siapa yang masih belum berdoa, coba kalian jedakan video ini ataupun kalian pause video ini. Silakan berdoa biar kita bisa berkumpul lagi di sekolah lebih cepat-cepat. Biar kalian bisa berkumpul lagi sama teman-teman yang lain. Ya, jadi Bapak harap kalian berdoa, kalian pause dulu video ini. Kalau sudah selesai berdoa, kalian play lagi, kalian mulaikan lagi videonya. Nah, bagi siapa anak-anak Bapak yang sudah berdoa, bagus. Bapak akan melanjutkan lagi. Coba kalian semuanya kalau sudah berdoa, apakah meja kalian masing-masing sudah disediain buku tulis atau kertas lembar yang sudah ditulis minggu kemarin yang Bapak sudah kasih ke kalian? Ada catatan yang kemarin yang Bapak kasih? Ada ya? Nah, bagi siapa yang masih belum sediakan, coba di-pause lagi videonya, kalian jedakan videonya, kalian ambil catatan atau kertas lembar yang sudah kalian tulis pada minggu kemarin. Kalau sudah selesai, sudah di meja, videonya di-play lagi. Paham ya? Nah, tapi bagi anak-anak Bapak yang sudah siap, sudah sediakan buku catatan atau buku kertasnya yang minggu kemarin yang sudah Bapak kasih, sudah ada di meja, bagus. Bapak akan menjelaskan dan akan Bapak perhatikan langsung di sini untuk catatan tersebut. Nah, catatan kemarin itu ada 1 sampai 15. Coba kalian buka, kalian perhatiin di catatan masing-masing ataupun tulisan yang minggu kemarin yang kalian tulis. Nah, yang pertama itu desktop. Artinya tampilan monitor sebelum program lain dibuka. Nah, desktop itu maksudnya apa? Desktop itu adalah yang ini. Ini namanya desktop. Ini namanya desktop, ya. Yang kalian sering refresh itu sampai 5 kali ada. Nah, ini tampilan ini namanya desktop. Diingat, ini tampilan ini adalah desktop namanya. Oke. Itu yang pertama. Nah, bagi siapa yang masih tidak paham, coba kalian ulang lagi, replay lagi, coba diulangi. Pas Kento bilang desktop itu apa, Bapak kasih tunjuk contohnya, kalian lihat sendiri. Oke, yang kedua, margin artinya batas naskah dari pinggir kertas lembar kerja. Nah, maksud dari margin itu maksudnya adalah kertasnya. Contohnya ini tulisan ya, Bapak tulisan ini. Nah, maksudnya itu antara jarak tulisan dengan jarak pinggir kertas ini. Ini namanya margin. Batasannya. Nah, sekarang tulisannya jaraknya seperti ini ya. Jaraknya. Nah, itu nama margin. Batasan. Oke, batasan naskah dari pinggir kertas lembar kerja. Oke, itu nama margin. Margin itu maksudnya batasan ya. Antara tulisan, ini tulisannya di sini ya. Lalu jarak kertasnya itu seperti gini. Jaraknya, ini kiri, ini atas. Oke, itu jaraknya. Nanti kita akan atur tulisan ini gimana bisa ke sini. Nanti tulisan ini gimana Bapak ini ke atas. Gimana caranya? Nanti akan Bapak ajarin. Oke, lanjut. Yang kedua itu sudah. Yang ketiga top. Nah, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu harus dihafal. Ya, istilah top, button, right, left. Top itu artinya atas, yang penting jarak dari atas kertas ke wilayah ketikan pada Microsoft Word. Oke, itu top, jarak dari atas ya. Button itu jarak dari bawah. Nanti tulisan ini nanti jaraknya itu gimana di bawah. Itu nanti kita atur. Oke, lanjut. Left itu kiri, right itu kanan. Yang penting top itu atas,
Right itu kanan, button itu bawah, left itu kiri. Itu harus kalian hafalin. Oke, yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, lanjut. Nomor 7, cara menampilkan main game pada Microsoft Office Suite 2007, yaitu nanti akan Bapak praktein ya. A. Klik menu Head Layout. B. Pilih Merging. C. Custom Merging. Nanti akan Bapak praktein. Lanjut yang nomor 8, Portrait, artinya file yang akan ditampilkan dengan kertas tegak. Nah, portrait itu maksudnya Bapak akan memberikan contoh kalian. Nah, seperti buku cetak. Nah, buku cetak itu tulisannya itu kertasnya itu adalah dari atas ke bawah itu panjang. Oke, dia panjang. Dia tegak panjang gitu ya. Nanti tulisannya Bapak akan kasih contoh. Nah, ini. Ini namanya portrait. Kertasnya portrait. Kalau landscape artinya file yang akan ditampilkan dengan kertas berdatar. Maksudnya gini. Nanti di sini tulis terampil TIK 4 teknologi informasi, nanti dia terbalik. Ini portrait, ini landscape. Landscape itu Bapak akan kasih contoh lagi. Contohnya kalian pasti anak-anak Bapak sudah tahu buku agenda. Sudah tahu ya buku agenda. Nah, buku agenda itu kertasnya itu landscape. Kenapa tulisan kertasnya gini? Tapi kertasnya seperti gini ya, maaf. Kertasnya seperti ini, tulisannya itu dari kiri ke kanan. Di sini ada tulis buku agenda. Itu landscape, ini portrait. Bapak ulang lagi, buku cetak ini adalah portrait. Kalau misalnya buku agenda, itu landscape. Karena dia seperti ini, tulisannya itu dari kiri ke kanan. Kalau ini, berarti portrait. Dan sedangkan ini adalah landscape. Diingat ya, di sini kalau tulisan kayak gini berarti buku cetak ini adalah landscape. Sedangkan kalau misal tulisan dari kiri ke kanan dari gini, bentuknya kayak gini, berarti itu namanya landscape. Oke, paham ya? Kalau masih tidak paham, nanti didengar lagi pas kenal maksudnya apa. Nanti kalau benar-benar tidak paham, nanti baru ditanya lagi. Nah, lanjut nomor 10. Ada petik 2 ya. Ini petik 2. Nah, kalau Microsoft Word, kalau ada petik 2 itu artinya inci. Oke, maksud inci itu ada 1 inci, ada 0,5 inci. Coba kalian lihat penggaris kalian, itu ada sentimeter dan inci. Oke. Nah, dari istilah Microsoft Word, kalau petik 2 itu maksudnya inci, artinya inci. Nomor 11. cm. Nah, artinya sentimeter. Pasti anak-anak Bapak sudah tahu ya, cm itu artinya sentimeter. Ya, seperti matematika. Nomor 12, kolom artinya kolom. Oke, ini sudah Bapak pernah jelasin ya saat di sekolah. Lanjut, nomor 13, sel artinya baris. 14, cara menggantikan ukuran inci ke sentimeter, yaitu A. Klik Office button di bagian paling atas paling kiri. B. Pilih Word option di bagian paling bawah di samping kiri, tombol Exit Word. Oke, nanti akan Bapak perhatiin ya. Yang C, setelah itu pilih Add First. Oke, yang D, cari bagian display di kanan Add First. Yang E, setelah ketemu bagian display cari slow, nanti kita akan cari ini. Oke, yang F, jika ketemu bagian kanan bisa kita pilih sentimeter. Yang G, setelah itu klik tombol OK di bawah layar Word option. Nanti kita perhatiin. Nomor 15, paper artinya kertas lembar. Oke, paper itu maksudnya kertas lembar kerja. Maaf ya, ada kurang sedikit. Nah, ini putih-putih ini adalah paper. Oke. Nah, Bapak akan memperhatikan nomor 7 dulu. Cara menampilkan Merging pada Microsoft Office Suite 2007, yaitu A. Klik menu Pay Layout. Oke, yang A dulu ya. Klik menu Pay Layout. Nah, kita harus klik dulu menu Pay Layout. Di mana? Ini.
kita klik kiri. Di sini ada page layout, menu page layout. Bapak ulang lagi ya, yang A ini klik menu page layout. Nah, page layout itu ada di sini. Oke, itu bagian A. Lanjut, bagian B, pilih margin. Oke, yang B itu pilih margin ya. Nah, kita cari di sini ada margin. Oke, ini ya margin. Kita klik satu kali pada mouse, klik kiri ya. Lanjut, kita lanjut lagi C, custom margin. Nah, kita margin, custom margins. Di sini paling bawah ya, custom margins. Kita klik. Nah, di sini sudah tampil seperti ini. Nah, yang tadi Bapak bilang catatan kalian yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu nanti kita membahasnya di sini. Nah, top tadi apa? Jarak dari atas. Oke, top itu yang penting atas, left itu kiri, button ini bawah, right itu artinya kanan. Nah, istilah yang di bawah ini tidak perlu kalian hafalin. Ini nanti tidak masuk. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang di sini ada petik 2. Nah, petik 2 itu berarti tandanya itu inci ya. Kalau petik, iya betul. Petik 2 itu maksudnya inci. Ya, seperti yang nomor 10. Petik 2 itu artinya inci. Oke. Nah, di sini ada preview. Anggap saja yang garis ini adalah tulisannya. Anggap saja yang garis ini adalah tulisannya. Sekarang jarak tulisan antara kertas pinggiran ini itu seperti ini. Dan di sini ada atas ke bawah ya. Nanti kita aturnya itu atas ke bawah. Nanti suatu saat kalau mau atur itu harus kalian klik atas kalau mau semakin jauh. Lihat. Sekarang top. Bapak akan atur top ya. Kalian perhatiin di sini. Coba kalian lihat di sini. Jarak kertas pinggir ini dengan tulisan ini. Coba ya. Kalau semakin besar angkanya, maka semakin jauh tulisannya. Ada? Nah, semakin kecil kita ke bawah, semakin dia tulisannya semakin naik sampai menembuskan batasan kertas kerja ini. Oke. Nah, kalian harus tahu gimana cara jaraknya. Contohnya kalau misalnya Pak Sukanto ingin 2 inci di atas, berarti kalian harus cari 2 inci, berarti di sini. Berarti ini 2 inci. Kalau misalnya Pak Sukanto suruh anak-anak Bapak, coba kalian tampilkan top marginnya itu 0,5. Nah, 0,5 berarti kecil ya. Berarti kita harus ke bawah. Kita klik bawah berarti dia lebih kecil, 0,5. Oke, berarti di sini 0,5. Berarti jaraknya 0,5. Kiri juga gitu. Nanti Pak Sukanto kalau ada latihan, coba kalian tampilkan flashnya itu 2,5 contohnya. Nah, berarti lebih tinggi kan? Berarti 2,5 berarti lebih tinggi, berarti di atas. Klik di atasnya. Kalau ke bawah berarti dia kurang, ke atas itu dia tambah ataupun tinggi nilainya. 2,5. Nah, sedangkan button tadi bawah Bapak suatu saat kalau misalnya suruh kalian buat latihan, contohnya kalau button itu Bapak ingin kalian buat 0,5 contohnya seperti ini. Nah, ini 1 inci ya. Ini 1 inci berarti 0,5 inci itu berarti turun ya. Kalau turun berarti di bawah. Cari 0,5. Oke, berarti 0,5 inci. Lanjut kalau misal kiri, Bapak kalau kasih latihan, kalau misalnya Bapak ingin suruh kalian buat, coba kalian buat kanan, marginnya bagian kanan, jaraknya itu kalian buat 0,2 inci. Berarti 0,2 ini 0,5 ya. Ini 0,5. Ini 1
inci. Berarti lebih tinggi atau lebih kurang? Lebih kurang ya, karena 0,2. Berarti 0,2. Ini kan 1 inci, berarti lebih tinggi mana? 1 inci ya. Nah, Bapak ingin berapa inci? 0,2 inci. Berarti lebih kurang. Berarti ke bawah. Nah, lihat kertasnya, tulisannya sudah berbeda. Nah, setelah itu Bapak okein. Nah, berarti jaraknya itu seperti ini. Jarak kirinya antara tulisan ke sini, ke batasan kertasnya. Yang penting kita belajar jaraknya antara tulisan ke kertas pinggir sini. Oke. Nah, itu cara mengatur jaraknya, marginnya. Yang nomor 7. Oke, yang nomor 7 ini sudah paham? Begitulah caranya. Kalau suatu saat ada latihan, nah ikuti. Kalau misalnya Pak Sukento suruh buat 2 inci, berarti kalian tampilkan 2 inci. Kalau misalnya Pak Sukento suruh buat 0,2 inci, berarti kalian harus tampilkan 0,2 inci. Caranya sama ya. Atas lebih tinggi, bawah lebih rendah angkanya ataupun nilainya. Yang penting lihat kondisinya saat latihan. Ya, ini hanya menjelaskan ke kalian. Bagi siapa anak-anak Bapak yang masih belum paham tentang nomor 7 ini, coba kalian di-playkan lagi, kalian coba ulang lagi videonya sampai kalian paham. Ya, sampai kalian paham. Oke, Bapak anggap saja nomor 7 sudah paham semua. Lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 ini agak sedikit panjang. Nah, sekarang kondisi kita itu lagi inci. Oke, kondisi kita itu lagi inci. Nah, gimana caranya inci ini Bapak ingin jadi sentimeter? Bagaimana caranya? Nah, catatan sudah ada Bapak kasih. Bapak tidak mau suatu saat kalau Bapak kasih latihan, kalian pakai ketik. Tidak mau. Kalau kalian pakai ketik, suatu saat kalian pasti akan bertemu masalah. Contohnya Bapak oke. Akan ada masalah. Akan menjadi inci lagi. Ya, maka akan menjadi inci lagi. Jadi Bapak harap tidak ada anak Bapak yang menggunakan ketik sentimeter jadi cm, tidak. Kita harus setting, kita harus set. Nah, cara setnya itu ada di nomor 14 ini. Nah, yang A, klik office button di bagian paling atas, paling kiri. Nah, berarti paling atas bagian kiri. Berarti ini office button ya, ada lihat office button di sini. Ada office button, kita klik satu kali. Kalau sudah klik office button, kita lihat lagi nomor B, bagian B. Pilih word option di bagian paling bawah di samping kiri tombol exit word. Nah, kita coba lihat. Paling bawah, exit word di bagian kiri. Oke, ini ya, word option. Diklik, nah, maka akan muncul seperti ini. Lanjut, C, setelah itu pilih ini. Oke, tulisan ini. Kita cari. Oke, ini ya, bagian kiri. Kita klik. Setelah itu, D, cari bagian display di kanan. Oke, berarti di bagian, cari bagian display di bagian kanan. Berarti di bagian kanan ini kita cari display. Oke, ini edit option. Kita ke bawah lagi. Cara ke bawahnya tinggal klik ini aja. Ini cut, copy, and paste. Ini show document content. Ke bawah lagi, cari display. Oke, sudah ketemu ya display ya. Ini display. Lanjut. Kalau sudah D sudah kita kalau E sudah D ya, tadi D ya. Cari bagian display di kanan. Oke. Lanjut yang E, setelah itu ketemu bagian ini ya, kita cari display, cari show yang ini.
yang mulai dari show sampai di sini. Nah, caranya kita cari. Oke, show. Oke, ini ya, unit. Oke, ada? Ada ya? Nah, sudah ketemu ya. Kalau lanjut yang bagian F, jika ketemu bagian kanan, bisa kita pilih sentimeter. Nah, kondisinya itu lagi inci ya. Bagian kanan ini lagi kondisi inci. Nah, sekarang Bapak tadi sudah bilang, Bapak ingin menggantikan incinya itu ke sentimeter. Nah, caranya tinggal klik yang kanan ini. Di sana ada sentimeter. Ada ya? Diklik. Nah, kalau klik, kalau sudah ganti sentimeter, kita oke. Kita okein. Nah, kalau sudah kita oke, secara otomatis margin ini akan menjadi sentimeter. Kita cek ya, margin, kita cek ya, nah yang nomor 7 ya, kita cek margin, custom margin. Nah, sudah ganti sentimeter, cm. Oke, cm sudah kita ganti. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Kalau masih belum paham, coba kalian nonton lagi, kalian replaykan lagi videonya sampai kalian paham. Oke, Bapak ulang lagi satu kali ya. Ini kondisinya cm ya. Ini kondisinya lagi cm. Sekarang Bapak terbalik. Bapak balikin. Ini kan cara menggantikan ukuran inci ke sentimeter. Berarti Bapak balikin sentimeter ke sini, incinya ke sini. Caranya sama. Semuanya caranya sama. Oke, caranya sama. Oke, sebentar dulu. Komputer Bapak lagi hang. Nah, office button, word option, pilih ini. Di sini kita cari display. Oke, display ya. Display. Setelah itu cari yang ini. Di bagian kanan, sentimeter kita ganti menjadi inci. Klik. Setelah itu kalau sudah pilih inci, kita okein. Nah, kalau sudah oke, kita cek lagi yang nomor 7 punya. Coba perhatiin nomor 7. Begins. Yang pertama, menu page layout dulu ya, maaf. Menu page layout dulu. Baru begins. Setelah itu, custom begins. Nah, di sini sudah jadi inci. Petik 2 berarti itu artinya inci. Oke? Nah, terima kasih sudah menonton anak-anak Bapak sekalian. Semoga materi ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian kuasai. Kalau masih tidak paham, kalian replaykan sampai kalian paham. Tapi kalau misalnya sudah mengulang lagi, kalau masih tidak paham lagi, nah silakan bertanya, silakan WA ke Pak Sugento. Nanti kasih tahu ke Pak Sugento yang mana yang tidak paham. Ya. Nah, cukup sampai di sini. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.